Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puja Friani dari Program Studi Pendidikan Akuntansi di Universitas Islam Riau. Hari ini kita akan memasuki dunia pengetahuan yang lebih menarik. Materi kali ini kita akan membahas tentang tahap penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa. Jadi tanpa basa-basi yang lebih lama lagi, kita langsung saja masuk ke materinya. Ini dia. Tahap penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa. Materi ini mencakup 4 pembahasan materi. Materi yang pertama yaitu adalah jurnal penutup. Yang kedua adalah buku besar setelah penutupan. Ketiga, neraca saldo setelah penutup. Keempat yaitu jurnal pembalik. Oke, mari kita bahas keempat materi tersebut. Kita bahas dari materi yang pertama yaitu jurnal penutup. Lalu apa sih jurnal penutup itu? Jurnal penutup, yaitu yang dibuat di akhir periode akuntansi untuk menolakkan saldo akun-akun nominal yang bersih. Sementara, ada 4 macam akun yang akan dibuat di dalam jurnal penutup. Akun pertama yaitu akun pendapatan, kedua akun beban, ketiga akun prive, keempat akun ikhtisar laba rugi. Akun pendapatan dan akun beban itu termasuk ke dalam akun nominal, sedangkan akun prive dan akun ikhtisar laba rugi yaitu akun pembantu modal. Oke, kita langsung masuk saja ke langkah-langkah dalam membuat jurnal penutup. Yang pertama, menutup seluruh akun pendapatan ke ikhtisar laba rugi. Caranya, dengan cara mendebit akun pendapatan dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Maka kita tulis pendapatan di posisi debit, sedangkan ikhtisar laba rugi kita tulis pada posisi kredit. Kita tahu bahwa saldo normal akun pendapatan terletak pada sisi kredit. Pada jurnal penutup, maka saldo pendapatan kita pindahkan ke sisi debit dan mengkreditkan ikhtisar laba rugi. Kedua, menutup seluruh akun beban ke ikhtisar laba rugi dengan cara mendebit ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun beban. Ingat ya, akun beban itu saldo normalnya terletak pada sisi debit. Maka dalam jurnal penutup ini menjadi sisi kredit. Jadi dapat kita tulis ikhtisar laba rugi, kita tulis pada posisi debit, dan beban-beban itu kita tulis pada posisi kredit. Ketiga, menutup akun ikhtisar laba rugi ke akun modal. Jika perusahaan memperoleh laba dalam kurung, laba diperoleh jika ikhtisar rugi laba kredit lebih besar daripada ikhtisar rugi laba debit, maka jurnal penutupnya dapat kita tulis ikhtisar laba rugi di posisi debit pada modal di posisi kredit. Dan jika perusahaan mengalami rugi dalam kurung, rugi diderita jika ikhtisar rugi laba debit lebih besar daripada ikhtisar rugi laba kredit. Maka jurnal penutupnya dapat kita tulis modal di posisi debit pada ikhtisar laba rugi di posisi kredit. Lalu yang keempat, menutup akun prive ke akun modal dengan cara mendebit akun modal dan mengkredit akun prive. Saldo yang harus kita catat dalam jurnalnya yaitu sebesar akun prive. Jadi dapat kita tulis modal di posisi debit pada prive di posisi kredit. Jurnal penutup dibuat setiap akhir periode sehingga tanggal tercantum adalah tanggal terakhir dari periode tersebut, seperti contoh di atas, tanggal 31 Desember 2019. Setelah Anda memahami langkah-langkah membuat jurnal penutup di atas, mari kita coba membuat jurnal penutup dengan laporan keuangan sebagai berikut. Perhatikan data keuangan di atas. Untuk membuat jurnal penutup digunakan format jurnal umum. Jadi secara lengkap jurnal umum perusahaan Jasa Indah adalah sebagai berikut. Jadi sekarang kita akan menutup
keempat akun tersebut. Dari neraca saldo yang disesuaikan, dapat kita lihat di situ ada nama akun pendapatan jasa. Maka kita tulis pendapatan jasa pada ikhtisar laba rugi senilai 8.437.500. Lalu kita menutup akun beban. Maka kita tulis ikhtisar laba rugi pada debit pada beban-beban yang ada pada neraca saldo yang disesuaikan. Beban apa saja yang ada di neraca saldo yang disesuaikan, yaitu beban gaji, beban listrik dan telepon, beban lain-lain, beban administrasi dan umum. Maka kita tulis nilai beban gaji yaitu 1.200.000, beban listrik dan telepon 675.000, beban lain-lain 525.000, beban administrasi dan umum 825.000. Maka kita jumlahkan semuanya, dapat hasilnya 3.225. Lalu 3.225 kita tulis pada ikhtisar laba rugi debit. Lalu yang ketiga itu ikhtisar laba rugi. Kita menutup akun ikhtisar laba rugi ke akun modal. Ikhtisar laba rugi di sini senilai 5.212.500 diperoleh dari jumlah ikhtisar laba rugi kredit yang senilai 8.437.500 dikurang dengan jumlah ikhtisar laba rugi debit senilai 3.225. Maka dapat hasilnya 5.212.500. Lalu kita tulis pada ikhtisar laba rugi pada modal. Lalu yang keempat itu menutup akun prive ke akun modal. Di neraca saldo disesuaikan, nilai prive itu 450.000. Maka kita tulis pada posisi kredit, modal di posisi debit. Tapi sebelum kita lanjut ke materi yang kedua, materi buku besar seprah penutupan, pastikan bahwa Anda harus paham dengan jurnal penutup ya. Oke, materi jurnal penutup telah selesai. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu buku besar seprah penutupan. Setelah semua jurnal penyesuaian dan jurnal penutup diposting ke buku besar, maka perkiraan sementara akun nominal dan akun pembantu modal akan bernilai 0. Sedangkan akun real yaitu harta utang modal akan tetap bersaldo atau bernilai. Untuk membuat buku besar, kita harus melihat data dari jurnal penutup. Kita tadi telah membuat jurnal penutup, jadi kita tidak bisa membuat buku besar kalau tidak ada jurnal penutup. Oke, kita akan membuat buku besar dari perusahaan Jasa Indah jurnal penutup yang tadi kita buat. Kalau kita mau menutup akun pendapatan, maka kita cari dari jurnal penutup itu, kita cari akun pendapatan jasa. Maka kita buat di buku besar itu nama akunnya pendapatan jasa. Seperti tabel berikut. Jadi keterangan yang kita buat dalam akun pendapatan jasa ini, ada keterangan saldo dan jurnal penutup. Jurnal penutup tadi senilai 8.437.500 pada posisi debit. Nah, untuk saldonya sendiri, kita akan letak pada posisi kredit. Kenapa kita letak pada posisi kredit? Karena tujuan dari buku besar ini sendiri untuk menolkan hasilnya. Maka saldo posisi kredit 8.437.500 dikurang dengan jurnal penutup debit 8.437.500, maka dapat hasilnya 0. Lalu untuk contoh yang kedua yaitu beban gaji. Kita ambil contohnya nama akunnya itu beban gaji. Untuk beban gaji itu posisinya di kredit senilai 1.200.000. Maka saldonya kita buat di posisi debit untuk menolkan hasil akhirnya. Untuk akun-akun selanjutnya Anda bisa membuat seperti yang sudah dijelaskan tadi. Tapi buku besarnya itu, buku besar setelah penutupan, itu hanya untuk akun pendapatan
beban, prive. Sedangkan untuk akun real seperti kas, perlengkapan, perawatan, utang tidak dibuat di jurnal penutup, sehingga saldo buku besarnya seperti yang tergambar dalam neraca saldo. Oke, kita telah selesai membahas materi kedua, yaitu buku besar setelah penutupan. Maka kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu neraca saldo setelah penutupan. Sebelum membahas neraca saldo setelah penutupan, silahkan pahami kembali tentang buku besar setelah penutupan. Berdasarkan nilai saldo setiap akun yang dibuat di dalam buku besar itu bersaldo 0. Hal ini berdasarkan karena tujuan pembuatan dari jurnal penutup. Coba silahkan dibaca lagi. Baik, dengan selesainya kita membuat buku besar setelah penutupan, kita lanjut dengan membuat neraca saldo setelah penutupan. Lalu, apa itu neraca saldo setelah penutupan? Neraca saldo setelah penutupan merupakan laporan keuangan yang mencatat saldo akhir pada rekening setelah proses penutupan buku. Untuk membuat neraca saldo setelah penutupan, Anda bisa melihat dari buku besar setelah penutupan. Jadi akun yang tidak bernilai 0 pada akhirnya, itu bisa juga dibuat di dalam buku besar, yang nantinya akan dituliskan di neraca saldo setelah penutupan. Atau kita juga bisa melihat, kita juga bisa membuat neraca saldo setelah penutupan, itu kita bisa melihat dari neraca saldo disesuaikan. Berdasarkan neraca saldo setelah penutupan ini, akun yang ada pada neraca saldo tersebut hanya akun real seperti harta, uang, dan modal. Untuk neraca saldo ini, jumlahnya itu harus balance, maka dapat hasilnya itu pada posisi debit dan kredit dengan jumlah yang sama, senilai 42.262.500. Oke, ini dia materi keempat, materi terakhir dari tahap penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa. Apa itu jurnal pembalik? Jurnal pembalik adalah jurnal yang digunakan untuk menghapus rekening-rekening deferral atau dapat dikatakan juga sebagai jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya untuk membalik beberapa akun jurnal penyesuaian. Jika tidak dibalik, akan jadi akun ganda. Penyusunan jurnal ini dalam proses atau siklus akuntansi adalah opsional. Artinya, kita boleh membuat jurnal pembalik dan kita juga boleh tidak membuat jurnal pembalik. Adapun fungsi dibuatnya jurnal pembalik ini antara lain untuk mempermudah pencatatan transaksi pada awal periode akuntansi yang baru, terutama yang berhubungan dengan ayat jurnal penyesuaian. Menyederhanakan penyusunan jurnal pada periode akuntansi berikutnya, jurnal pembalik dapat memberikan manfaat bila perusahaan membuat ayat jurnal yang jumlahnya banyak. Lalu, meminimalkan kesalahan atau kekeliruan yang mungkin bisa terjadi seperti menghindari pengakuan biaya atau pendapatan yang double karena penyusunan ayat jurnal penyesuaian. Akun yang memerlukan jurnal pembalik. Jadi, tidak semua akun ya yang memerlukan jurnal pembalik ini. Tanda suatu akun perlu dibuat jurnal pembalik. Salah satunya, akun itu dibuatkan jurnal penyesuaian. Apabila suatu akun jurnal penyesuaian memunculkan akun real yang baru atau belum terlihat di neraca saldo. Ini dia beberapa akun jurnal penyesuaian yang membutuhkan jurnal pembalik antara lain. Pertama, beban yang dibayar di muka. Dalam kurung, jika saat transaksi dicatat sebagai beban. Beban dibayar di muka adalah beban yang sudah dibayarkan namun belum dicatat sebagai beban pada periode tersebut. Beban dibayar di muka ini biasanya terjadi jika perusahaan membayar biaya transaksi dari pengeluaran perusahaan untuk periode tertentu. 2. Beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dikeluarkan atau dibayar oleh perusahaan pada akhir periode akuntansi, sehingga beban tersebut masih akan berlanjut pada periode akuntansi berikutnya. 3. Pendapatan yang diterima di muka, dalam kurung jika saat transaksi dicatat sebagai pendapatan. Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang diterima oleh perusahaan pada awal transaksi
yang belum dilakukan kepada pelanggan. Keempat, pendapatan yang masih akan diterima. Pendapatan yang masih akan diterima adalah pendapatan yang sudah terjadi, namun karena beberapa alasan belum diakui sebagai pendapatan perusahaan. Oke, kita langsung masuk ke cara membuat jurnal pembalik. Yang pertama itu beban dibayar di muka. Beban telah dibayar yang dicatat sebagai beban pada akhir periode akan ditutup sehingga nilainya 0. Oleh sebab itu, pada awal periode berikutnya diperlukan jurnal pembalik agar data beban mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Misalnya, pada 1 Desember 2019 dibayarkan uang sewa untuk 1 tahun sebesar 2.400.000. Dicatat pada jurnalnya adalah sebagai berikut. Kita catat beban sewanya itu pada posisi debit, maka beban sewa pada kas senilai 2.400.000. Pada tanggal 31 Desember 2019 dibuat jurnal penyesuaian. Beban sewa yang digunakan itu 1/12 kali 2.400.000 sama dengan 200.000. Maka jurnal penyesuaiannya sewa dibayar di muka pada beban sewa senilai 2.200.000. Pada awal periode berikutnya dibuatkan jurnal pembalik sebagai berikut. Kita tinggal membalikan posisi akun aja. Jadi, beban sewa yang tadinya di posisi kredit, kita pindahkan ke posisi debit. Maka, beban sewa pada sewa dibayar di muka senilai 2.200.000. Catatan, beban dibayar di muka yang dicatat sebagai harta tidak perlu dibuat jurnal pembalik karena nilainya tidak 0. Lanjut, kedua, beban yang masih harus dibayar. Merupakan kewajiban perusahaan yang terbawa pada periode berikutnya. Contoh, akun utang gaji. Misalkan, perusahaan membayar gaji setiap bulannya pada tanggal 25 dan pada 31 Desember 2018 diketahui beban gaji yang belum dibayar sebesar 2.500.000. Maka jurnal penyesuaiannya sebagai berikut. Beban gaji pada utang gaji. Oke, kita tulis seperti itu ya. Beban gaji pada utang gaji senilai 2.500.000. Lalu pada tanggal 1 Januari 2020 dibuat jurnal pembalik sebagai berikut. Kita balikkan akunnya. Utang gaji menjadi posisi debit, sedangkan utang gaji di posisi kredit senilai 2.500.000. Yang ketiga yaitu pendapatan diterima di muka. Pendapatan sewa yang belum direalisasikan akan dicatat sebagai pendapatan. Di sini, jurnal pembalik dibuat untuk menjadikan pendapatan sebagai sewa diterima di muka. Misalnya, pada 1 September 2019, perusahaan telah menerima pendapatan sewa sebesar 2.400.000 untuk 6 bulan. Jurnal yang dibuat saat transaksi adalah sebagai berikut. Kita buat jurnal transaksinya itu kas pada pendapatan sewa senilai 2.400.000. Lalu pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan itu 4/6 kali 2.400.000 sama dengan 1.600.000. Maka kita tulis jurnal penyesuaiannya pendapatan sewa pada sewa dibayar di muka senilai 800.000. Sedangkan untuk akun jurnal pembaliknya tinggal kita balikan akun tersebut dengan nilai yang sama 800.000. Lalu yang terakhir yaitu pendapatan yang masih harus diterima. Merupakan tagihan dalam akun piutang dan pendapatan. Pada akhir periode akun piutang tersebut akan terbawa ke periode berikutnya. Sedangkan akun akan ditutup sehingga saldonya 0. Oleh karena itu, untuk menghilangkan akun piutang dan memunculkan kembali perkiraan pendapatan diperlukan jurnal pembalik. Contoh, pada akhir periode diketahui perusahaan memiliki pendapatan bunga yang masih harus diterima dari simpanan di bank senilai 2.500.000 yang akan diterima pada 3 Januari 2020. Jurnal yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut.
Kita lihat di sini ya yang tertulis di jurnal pada 31 Desember 2019, yaitu piutang bunga pada pendapatan bunga senilai 2.500.000. Lalu kita buat jurnal pembaliknya pada periode 1 Januari 2020. Kita balik menjadi pendapatannya pada piutang bunga senilai 2.500.000 dan 2.500.000. Lalu pada tanggal 3 Januari 2020, saat menerima pembayaran, kita akan mencatatnya sebagai kas pada pendapatan bunga senilai 2.500.000. Oke, itu dia tadi penjelasan mengenai tahap penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa proses penutupan bertujuan untuk menyelesaikan catatan keuangan dan mempersiapkan perusahaan untuk periode berikutnya. Tindakan penutupan melibatkan pengalihan pendapatan, biaya, dan laba rugi bersih ke akun modal. Dengan menyelesaikan siklus ini, perusahaan dapat melalui periode baru dengan catatan keuangan yang akurat dan siap digunakan untuk pengambilan keputusan bisnis. Dengan penjelasan materi yang telah kita bahas, saya berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai materi ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.